Guys, orek guys ya. Kamu bertanya-tanya ya guys. Jadi di video kali ini Anda akan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata ya guys ya. Jadi negosiasi ya sebagai pembeli ya guys ya. Untuk membeli barang ya. Jadi sebagai pembeli mungkin Anda tidak perlu untuk video yang kemarin-kemarin ya. Karena itu pertimbangan dari segala aspek penjual ya guys ya. Nah sekarang untuk aspek pembeli ya guys ya. Karena penjual itu adalah pembeli juga guys ya. Tapi pembeli belum tentu dia penjual ya guys ya. Oke, negosiasi ya guys. Pemahaman ya guys ya. Nah pemahaman dulu ya guys ya. Jadi negosiasi ini untuk walaupun kita sepaham apapun, itu bukan sebuah garansi Anda bisa mendapatkan sesuai dengan keinginan Anda ya guys ya. Memahami negosiasi itu jika Anda paham ya, skillnya tinggi maksudnya, itu bisa meningkatkan uh, chance ya, kemungkinan untuk mendapatkan sesuai dengan kemauan Anda ya guys ya. Tapi nggak garansi ya. Jadi meningkatkan sekitar 30%-an ya guys ya. Jadi bukannya harga ya guys ya. Jika video yang lalu saya bilang itu 30% itu bukannya 30% harga ya, dari 1 juta jadi 700, bukan ya guys ya. Jadi kesempatan sesuai dengan keinginan Anda ya. Misalkan 1 juta, keinginan Anda itu 900.000. Nah, itu dari nilainya aja penurunannya kecil ya. Berarti kemungkinannya aja sudah tinggi ya guys. Apalagi ditambah dengan pemahaman. Walaupun Anda nggak paham negosiasi, kalau tujuan Anda cuman dari 1 juta ke 900, itu semua orang bisa ya guys ya. Karena memang kemungkinannya sudah tinggi ya guys ya. Nah misalkan Anda dari 1 juta ingin ke 700.000, nah kemungkinannya kan menurun ya guys ya. Kemungkinannya sudah menurun. Dan Anda perlu skill ini ya guys ya. Nah, jadi kemungkinannya tadinya 1 juta ke 700.000 ini misalkan kemungkinannya 50-50, 50%. Nah, Anda bisa meningkatkan dengan skill ini menjadi kemungkinannya 70% atau 80% gitu ya guys ya. Tapi belum tentu juga gitu, belum tentu berhasil juga, hanya kemungkinannya lebih tinggi gitu ya guys ya. Pemahamannya ya guys. Lalu mindset ya guys ya. Mindset. Jadi pada intinya dalam negosiasi harga ya guys ya. Mindset utama kita adalah merendah ya guys ya, merendah ya. Nah, ini kesalahan semua orang ya guys ya. Jadi menganggap pembeli itu adalah raja ya. Itu betul ya guys ya, tapi tidak serta merta kita pertunjukan ego ya guys ya. Pembeli itu kebanyakan pertunjukan ego ya guys ya. Jadi ketika saya mau membeli ya, saya punya uang ya guys ya, merasa seperti itu, lalu yes, terserah gitu ya. Kita udah merasa posisi kita di atas gitu ya guys ya. Nah itu kesalahannya ya semua orang ya. Karena itu naturalnya seperti itu ya guys ya. Nah itu naturalnya seperti itu justru salah ya guys ya. Kita harus merendah tapi nggak usah lebay juga ya guys ya. Misalkan bos, jangan begitu, jangan segitu bos. Bagaimana, nggak usah begitu ya guys ya. Cukup sopan aja, cukup natural aja gitu, merendah gitu, nggak. Itu harus mindset ya guys ya, bukan bukan kalau mau gampang itu jangan cuman sekedar technical, secara teknisnya itu merendah, bukan, dari seluruh pikiran kita itu hilangkan yang namanya pembeli itu raja tuh gitu, hilangkan gitu ya guys ya. Nah itulah jadi nego itu bukan pertunjukan kita, kalau dikasih sekian, eh, kalau mau nggak apa-apa, kalau nggak mau ya udah gitu. Itu bukan pertunjukan menunjukkan Anda nggak penting ya guys ya itu. Jadi tujuan kita adalah menurunkan harga. Jadi bukan tujuan kita itu ngasih tahu ke penjual bahwa kita ini posisinya di atas gitu. Nggak penting itu ya guys ya. Jadi yang terpenting adalah tujuan kita gitu ya, harga gitu ya guys ya. Jadi itu kebanyakan orang salahnya di situ ya guys. Sampai detik ini semua orang salahnya di situ ya guys ya. Nah, lalu ini sudah masuk ke teknis ya guys ya. Nah, kalau yang saya tandain seperti ini ya guys ya, ini sebenarnya berlaku penting untuk pedagang
yang seperti saya, misalkan Anda berhadapan dengan saya, pedagang yang memahami negosiasi kelas tinggi ya guys ya, Anda perlu ini dan ini ya guys ya. Tapi kalau enggak, Anda menghadapi pedagang yang biasa-biasa aja, yang dia juga nggak paham negosiasi, sebenarnya ini nggak perlu ya guys ya. Tapi itu nggak penting ya guys ya. Kita anggap aja semua pedagang tuh canggih-canggih ya teknik-teknik negosiasinya. Kita anggap aja seperti itu, karena mau ngapain kita nebak-nebak ya guys ya, itu perlakukan aja semua sama ya. Jadi ini secara teknis ya, ketik ya guys ya. Jangan pakai auto chat ya, AI ya. Seperti ini ya guys ya. Jadi nggak usah jadi pedagang ya guys ya. Anda sebagai pembeli, Anda komplain misalkan di marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Anda akan dihadapkan dengan AI ya guys ya. Customer service-nya AI, dan semuanya itu AI ya guys ya. Nah, AI itu dalam dunia perdagangan ya, penjualan marketplace, itu adalah penemuan paling bodoh ya guys ya. Anda itu tidak puas sebagai pembeli jika komplain dan dikasih jawaban AI ya, robot ya guys ya. Begitupun pedagang ya guys ya. Pedagang juga nggak suka yang namanya Anda itu menggunakan AI, auto chat, tanpa ngetik, nanya barang ya guys ya. Jadi itu sebenarnya sama guys, semua manusia itu sama ya guys ya. Anda komplain ke customer service, yang jawab robot, bahkan tidak selesai masalah ya guys ya. Nggak ada gunanya ya guys ya. Jadi secara psikologi itu udah nggak bagus ya guys ya. Jadi begini guys ya, jika Anda niat mau beli ya, Anda pasti ngetik, logikanya gitu ya. Kalau Anda nggak ngetik, bagaimana Anda mau beli? Kita sebagai penjual mengharapkan ini orang beli ya, itu sudah jauh harapannya guys ya. Jadi kalau saya mengharapkan orang ini beli tanpa mengetik chatnya ya guys ya, tanpa mengetik, ngetik aja dia males ya guys ya. Ngetik aja dia males, apalagi dia mau membeli. Jadi berharap dia mau membeli itu sudah kejauhan ya guys ya, bagi para pedagang ya guys ya, penjual ya. Jangankan dia mau membeli, ngetik aja dia nggak mau ya guys ya. Jadi itu intinya ya guys ya. Lalu testing ya guys ya. Nah, testing ini jangan dilakukan ya guys ya. Maksudnya testing ini ada dua macam ya. Maksudnya testing jika kita membeli ya guys ya. Nah ini kuncinya di testing ya guys ya. Jadi kalau sebagai pembeli, kita kan saya pernah bilang ya, jangan tembak langsung harga, jangan langsung tembak harga lah, intinya begitu ya. Tapi juga kita jangan bertele-tele ya. Bertele-tele juga itu ada tandanya ya. Itu nggak bagus juga kalau bertele-tele. Misalkan yang sudah ditulis di iklan diulang lagi ditanya, semuanya ditanya ulang gitu ya guys ya. Kalau cuman dari 5 hal satu ditanya ulang sih nggak jadi masalah ya. Tapi kalau kita udah tulis 5 hal dan 5-5-nya diulang lagi, itu pertanda nggak bagus ya. Saya udah tahu itu alurnya kemana, saya udah tahu ya guys ya. Nah testing ini penting ya guys ya. Penting dan tidak penting, soalnya ada dua hal ya guys. Testing itu untuk awal adalah jadi kita jangan tembak harga, tapi hanya ngetes gitu ya guys ya. Misalkan ada harga pas atau harga nggak pas, harga nego gitu ya guys ya. Kita selalu ngomong, misalkan harga pas ya, Gan atau Bang, itu harga jangan pas lah harganya gitu. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi walaupun dia udah harga pas, kita jangan langsung nego, kita langsung tanya, bukan tanya, kita ngomong aja, Bang harganya jangan pas lah Bang gitu. Nah gitu ya guys ya. Jadi jangan misalnya 1 juta, Anda bilang Bang 800 gitu. Waduh, itu udah salah besar ya guys ya. Jadi 1 juta misalkan kalau saya akan nego, maka saya akan ngomong, Bang harganya jangan 1 juta lah gitu ya kan. Nah di situ ngambang ya guys ya.
kita selalu mengambang ya guys ya. Nah, kuncinya di situ ya guys ya. Jadi jangan bilang 800, 900 atau 700, jangan, kita ngambang aja, ngambang antara iya dan enggak gitu. Jadi, bang harganya jangan segitulah. Nah, nanti dia akan balas. Nah, balasan itulah yang kita bereaksi ya guys ya. Jadi kita hanya bereaksi atas jawaban dia gitu ya guys ya. Kita tidak bereaksi kepada, ya memang sih kita bereaksi kepada iklan dia harganya pas gitu ya guys. Tapi kita bereaksinya itu ngambang. Nah, setelah kita bereaksinya ngambang, nah kita tunggu reaksi dia gitu ya guys ya. Misalnya, oh nggak bisa gitu, ya udah, kita kalau mau yuk, nah itu nanti ya testing kedua ya. Pokoknya itu sampai di situ dulu ya guys ya. Nah, kalau dia nggak ngomong nego dan nggak ngomong pas, tetap aja, bang misalkan sama aja ya guys ya. Misalkan harga 1 juta, bang jangan 700 lah gitu. Tadi kan pas ya, bang jangan pas lah harganya. Misalkan dia nggak ngomong pas atau enggaknya, dia cuma ngasih harga 1 juta gitu, sama ya, bang jangan 1 juta lah harganya gitu. Jangan kita bilang 800 apa berapa, jangan ya guys ya. Kita lihat dia punya jawaban gitu ya guys ya. Nah, kecuali dia udah ngomong nego ya guys ya. Nah, ini agak sulit ya guys ya. Ini agak sulit kalau dia udah ngomong nego. Nah, bagaimana kata-katanya supaya dia itu nggak merasa secara psikologinya ditekan gitu ya guys ya. Nah, ini yang penting ya guys ya. Jadi, bang, kebanyakan orang misalkan selalu ini ya guys ya, selalu menekan. Jangan menekan. Misalkan 1 juta nih misalkan, bang 700 ya nih, kalau 700 saya jalan sekarang nih. Oh jangan begitu ya guys ya, jangan. Misalkan GoPay ya, GoPay nih saya jalan sekarang, jangan begitu. Itu menunjukkan kekuatan. Jangan guys ya, jangan. Yang tadinya orang mau jadi nggak mau. Nih orang laguannya tengil amat nih gitu ya. Ini bukan menunjukkan kita kekuatan kita, bukan guys ya. Negosiasi adalah mendapatkan tujuan kita ya. Misalkan tujuan kita 700 atau 500 gitu. Tujuannya itu. Nah, kalau misalkan ya nego, tulisannya harganya nego, ya udah. Bang, kalau GoPay dapat gak ya, Bang? Nah, begitu ya. Jadi jangan menggunakan tekanan ya, guys ya. Nah, semua ilmu ini sebenarnya nyambung ke banyak hal ya, guys. Politik, pekerjaan dan lain-lain ya guys ya. Nah, jadi ketik dan testing yang kedua adalah, nah ini yang tidak boleh dikerjakan ya. Itu kan awalan ya guys ya, nego. Nah, testing yang kedua adalah akhir ya guys ya, akhir. Jika Anda nggak cocok atau harganya masih terlalu tinggi gitu ya guys ya, Anda harus melakukan penolakan ya guys ya. Penolakan. Jangan Anda tinggal dan udah gitu ya guys ya, atau ngetes. Jadi Anda tolak ya tolak gitu ya. Jangan diem terus tinggal gitu. Itu Anda namanya ngetes ya guys ya. Nunggu supaya si penjual itu kontak Anda lagi gitu ya guys ya. Dan itu nggak boleh dikerjakan ya. Kan sama aja Anda ngetes itu nggak boleh juga guys ya. Itu sama aja Anda mindset Anda masih tinggi ya guys ya, nggak boleh. Jadi kalau Anda tolak ya tolak gitu. Misalkan, oh saya lewat dulu ya guys, lagi, bang saya lewat dulu ya gitu, atau saya mau lihat-lihat dulu guys, bang saya lihat-lihat iklan lain dulu ya gitu. Ya bilang aja begitu gitu. Jangan tiba-tiba hilang 2 hari 3 hari ya. Nah itu ngetes ya guys ya. Jadi mindset Anda masih tinggi ya guys ya, mindset Anda. Dan itu tanda kegagalan ya guys ya. Jika Anda tolak dengan baik
dan selesai gitu. Dan seandainya dia masih mau kembali pun, pedagang masih mau kembali pun kepada Anda, kontak Anda, tetap dia akan kontak Anda. Jadi jangan didiemin gitu. Didiemin malah Anda ngetes gitu. Nggak ada yang suka dites gitu ya guys ya. Ini salah nih ya guys ya. Penolakan udah ya guys ya. Lalu intinya apa guys ya? Nah, ini semua teknis ya guys ya. Ini teknis. Dari sini ke sini tuh teknis ya guys ya. Nah, intinya guys ya, intinya adalah dalam jual beli atau negosiasi ya, adalah posisi ya guys ya. Jadi bukan posisi kita ada di sini dan ada di sana yang menentukan, bukan posisi lokasi ya guys ya, dan juga bukan posisi jabatan ya, bukan posisi jabatan. Posisi kita misalkan Anda sebagai karyawan dan bos gitu, lalu bos itu posisinya lebih tinggi, maka bos yang bisa nego ke karyawan, karyawan tidak bisa nego ke atasan. Bukan itu guys ya. Posisi itu maksudnya kondisi ya guys ya. Posisi kondisi Anda. Posisi kalau pedagang itu posisi barang saya nih dengan pesaing-pesaing saya nih. Posisi saya itu kuat gak gitu ya. Misalkan handphone dengan tipe yang sama, model yang sama ya. Misalkan minusnya lecet, sama-sama lecet, modelnya sama, tipe yang sama. Nah, misalkan orang lain 1 juta dan saya 900.000, sama-sama harga pas, kita samain aja ya biar gampang ya. Di 1 juta pas, saya 900.000 pas. Posisi saya itu kuat guys ya. Posisi saya kuat. Nah, Anda jika berdagang pun Anda harus tahu posisi Anda. Posisi Anda tuh kuat ya guys ya. Jadi kalau orang mau nego, bisa dikatakan tolak aja gitu ya. Karena posisi Anda tuh kuat guys ya. Apalagi Anda 900.000 atau apalagi Anda 800.000 atau 850.000. Posisi Anda tuh kuat. Tanpa Anda dinego pun, posisi Anda tuh sangat kuat. Nah, beda halnya jika barang-barangnya itu banyak dijumpai di pasaran gitu ya. Misalkan, ya tetap sih kondisi itu tadi ya, persaingan itu tadi. Nah, kalau barang Anda misalkan kurang bagus ya, minusnya lebih banyak dari yang lain, nah itu posisi Anda lemah gitu ya guys ya. Posisi pedagang lemah dan posisi pembeli itu tinggi ya guys ya. Sama aja ya guys ya. Misalkan pembeli, kita mau beli barang juga tahu ya. Ya itu nggak usah diajarin ya. Posisi pembeli bagus atau enggak. Kalau barangnya si pedagang itu minus, banyak minusnya, ya posisi pembelinya itu tinggi gitu ya. Jadi bisa nego gitu ya. Iya, maksudnya lebih mudah, posisinya bisa bermain gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam pekerjaan gitu ya, sebagai karyawan, apakah Anda dibutuhkan, maksudnya apa yang Anda kerjakan itu sudah memberikan banyak gitu untuk perusahaan gitu ya kan. Nah, kalau sudah banyak berarti posisi Anda tuh tinggi ya guys ya. Nilai Anda tuh tinggi gitu. Posisi seperti itu yang maksudnya ya guys ya. Nah, sebenarnya ini banyak ya guys ya. Kalau Anda sudah memahami ini, banyak hal yang Anda bisa lihat di luar dari apa yang bisa dilihat oleh mata ya guys ya. Misalkan dari segi secara lebih luas lagi ya guys ya. Misalkan gini ya guys, saya suka nonton politik ya akhir-akhir ini ya, tentang buruh ya guys. Saya kasih contoh ya guys ya. Misalkan buruh ya guys minta upah naik ya guys ya, minimumnya naik ya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa paham posisinya itu, buruh itu rendah ya guys ya. Bukan merendah posisi rendah, bukan itu ya guys ya. Maksudnya posisinya itu posisi kalah. Jadi pengangguran banyak ya guys ya. Pengangguran banyak dan lapangan pekerjaan misalkan sedikit. Jadi masih banyak pengangguran gitu. Ya tetap lapangan pekerjaan banyak tetap, cuman yang nganggur lebih banyak lagi gitu ya. Nah, itulah posisi yang lemahnya di situ. Karena apa? Kalau lu nggak mau kerja sama gua, si B mau. Kalau si B nggak mau, si C mau. Nah, posisinya itu kalah ya guys ya.
Posisi seperti itu yang saya maksud ya guys ya. Jadi kalau untuk sebenarnya upah minimum itu nggak perlu ya guys ya. Cukup banyakin aja lapangan pekerjaan ya guys ya, sampai akhirnya nggak ada lagi yang nganggur. Nah disitulah upah mulai naik ya guys ya. Jadi begini, perusahaan butuh karyawan tapi karyawannya nggak ada. Nah disitulah posisi pekerja itu naik ya guys ya. Jadi kalau aduh, lu kerja di mana sih gitu, udah dah lu digaji berapa di sana gitu ya, 5 juta bos gitu misalkan, ya udah lu sini aja kerja sama gua kasih 6 juta gitu ya guys ya. Nah itulah yang membuat naik ya guys ya posisi. Jadi upah minimum itu sebenarnya nggak ada gunanya, memang sih ada gunanya ya, ada gunanya, cuman belum sampai ke arah yang tujuannya itu tadi gitu. Nggak bisa guys ya, walaupun dikasih upah bagaimanapun, setinggi apapun, Anda akan mengorbankan orang lainnya lagi, karena bisa aja budgetnya sekian untuk karyawan, yang lain sisanya dibuang untuk memenuhi yang kerja itu tadi, upah minimum ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya, sudah paham ya, posisi itu adalah hal yang paling penting, bukan negosiasi ya. Jadi saya saya udah belajar detail, dan saya menemukan itu, wah intinya bukan itu ya guys ya. Tetap penting negosiasi ya, tapi kalau Anda nggak paham esensinya, kuncinya itu kalau Anda nggak paham, sama aja ya guys ya. Jadi kuncinya, intinya itu adalah posisi. Jadi barang Anda itu harus punya posisi di pasar ya guys ya, value-nya sangat tinggi ya guys ya. Bagaimana menilai value-nya itu dari dari harga pasaran berapa, kondisinya kita lihat pasaran bagaimana, kondisi barangnya harganya sekian, dan kita kondisi tersebut sedikit lebih baik dan harganya sedikit lebih murah, wah value-nya udah tinggi ya guys ya. Misalkan HP layar ya bodinya baret gitu ya guys, harganya 1 juta, sedangkan Anda tidak ada yang baret tapi harganya 900.000. Wow, gitu ya guys ya. Oke. Jadi saya pikir kalau sebenarnya tadinya mau bahas negosiasi ini ya guys ya, negosiasi blokir dan bully, dan sebenarnya saya lagi ngembangin lagi negosiasi PHP ya. Ini semua untuk pedagang ya guys ya. Nah tapi saya pikir juga itu terlalu detail ya, terlalu spesifik ya. Jadi kalau Anda pedagang dan kemarin-kemarin itu ada harga pas ya. Nah itu kalau Anda tidak memahami peta Anda ya, peta persaingan Anda belum paham lah ya, itu jangan gunakan harga pas ya. Termasuk sebenarnya tadi mau bahas itu negosiasi blokir, PHP dan bully. Itu juga hanya untuk pedagang-pedagang yang sudah menguasai ini ya guys ya, menguasai peta ya, sudah memahami peta baru melakukan itu ya guys ya. Saya pikir nggak tahu udah perlu apa enggak ya, di komen aja ya guys ya. Oke, thank you guys ya.